illas shaum fa innahu li wa ana ajibih. Seluruh amaliyah manusia untuknya kecuali puasa. Kata Allah, puasa untuk saya. Allah akan memberikan balasan secara spesial. Di samping bahwa di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan puasa dengan sesungguhnya, maka jaminannya adalah ampunan dosa-dosa yang kita lakukan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, dengan dasar harapan untuk mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa adalah karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di situ Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk umat manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang agung. Maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan ikut menjadi mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang paling istimewa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran disampaikan pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling istimewa di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan Al-Quran menjadi umat yang paling mulia. Maka benar kata syair, alam taral jildal haqira muqabbala bil angfi lamma sara jildal mushafi. Yang artinya kurang lebih begini. Kalau dari tinjauan ilmu fikih bahwa seluruh bangkai itu hukumnya najis. Hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i, maka itu hewan adalah bangkai. Bangkai itu hukumnya najis. Tapi bangkai apapun itu kulitnya bisa disucikan, kecuali bangkai anjing dan babi. Kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak, proses penyamakan dengan membuang bulu-bulu yang menempel, darah, daging yang masih menempel, kemudian digosok dengan sesuatu yang rasanya sepat, setelah itu dicuci dengan air yang suci mensucikan. Ini kulit bangkai, misalkan bangkai kulit buaya, bangkai kulit harimau, ataupun yang lainnya. Ketika sudah menjadi suci, kemudian dijadikan sampul Al-Quran. Luar biasa, begitu nempel pada Al-Quran yang mulia, kulit bangkai yang tadinya najis, hina, menjadi mulia. Muqabbalan bil angfi lamma sara jildal mushafi. Terus saja diciumi oleh kita. Bapak, Ibu, pada tarawih atau mungkin di rumah selalu tadarus Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Setiap kali membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun.
Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Sadaqallahul azim. Al-Quran ditutup, diangkat, terus dicium. Yang dicium adalah sampulnya, terbuat dari kulit bangkai binatang yang disucikan. Menjadi mulia. Sehingga kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya adalah makhluk yang terbaik, namun bisa menjadi makhluk yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita ingin menjadi mulia harus menerima Al-Quran, mengimani Al-Quran. Apa? Bagaimana cara kita mengimani Al-Quran? Siapa yang dikategorikan orang yang betul-betul beriman terhadap Al-Quran? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang diberi Alkitab Al-Quran, kemudian mereka membacanya dengan sungguh-sungguh membacanya, merekalah yang dikategorikan beriman terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan sesungguhnya itu seperti apa? Ulama menyebutkan huwa ayyashtarika fihil lisan wal aqlu wal qalbu. Ketika tiga bagian tubuh kita membaca, lisan membaca, akal membaca, hati juga membaca. Lisan membaca Al-Quran, melantunkannya dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, karena Al-Quran itu harus dibaca sesuai ketika Al-Quran dibacakan pada Nabi, sesuai dengan ketika Al-Quran dibacakan oleh Nabi dan pada para sahabat dan seterusnya. Terus boten kenging kula panjenengan maca Al-Quran iku sekarepe dhewek. Walaupun fenomena di lapangan, orang baca Al-Quran itu banyak yang sembrono. Bahkan ketika sholat, kita saksikan di video-video orang melakukan sholat tarawih, mode kilat. Dan itu yang digandrungi. Sering di antara kita itu mau tarawih, lihat yang mode cepat di mana. Ikut masjid musola yang tarawihnya mode cepat. Kita dengarkan di video-video ketika tarawih Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan bacaan Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapati orang yang membaca Al-Quran semacam itu. Beliau langsung komen, dia membaca Al-Quran tidak, diam pun tidak. Cara Tegalnya berarti ndromel. Harusnya kita membaca Al-Quran dengan baik, belajar. Kalau toh kita sudah belajar ternyata sudah maksimal semacam itu, tidak masalah Ibu. Semuanya dapat pahala. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani." Orang yang baca Al-Qur'annya itu dengan mahir, sangat indah, bacaannya bagus, dia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Sementara yang baca Al-Qur'annya itu masih terbata-bata, tidak lancar, kangelan. Ibu-ibu termasuk sing lancar no mboten Bu? Lancar mboten? Napa tasih terbata-bata, tasih gradul-gradul, kangelan, nggih. Mboten masalah, lahu ajroni, akan dapat 2 pahala. 1 pahala membacanya, yang kedua adalah pahala kesulitannya. Sing penting macane ora usah ning speaker. Nggo dadak maksa wis macane gradul-gradul mboten lancar, suarane cember, kudune nyekel mic ning speaker, tambah anjuk bengi jam 10. Masya Allah, pandiaru-aruh lagi maca Al-Quran, dicoraken macane orang genah, katanya. Jadi dilema di masyarakat itu ya. Kalau bacanya kan bagus, enak di speaker, wah nikmat. Ini baca Al-Quran, walaupun kesulitan, yang penting kita sudah belajar, terbata-bata dapat 2 pahala, pahala membacanya
yang kedua adalah pahala kesulitannya. Lisan membaca, akal pun membaca. Dengan tadabbur berusaha mencerna, memahami kandungan Al-Quran yang pada akhirnya ditransfer dalam hati. Setiap ada perintah di Al-Quran, setiap ada larangan yang ada di Al-Quran, kita arahkan pada diri kita. Kemudian kita amalkan jika itu perintah dan kita tinggalkan ketika itu berupa larangan. Orang yang semacam inilah orang yang dikategorikan beriman terhadap Al-Quran, yaitu mau membacanya dengan sesungguh-sungguhnya membaca Al-Quran. Dan pasti akan menjadi manusia yang terbaik berdasar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkannya. Tapi mungkin sebagai bahan introspeksi bagi kita semua, di saat ini Al-Quran ini semakin ditinggalkan oleh umat. Bukan pada saat ini saja sebetulnya. Bahkan dulu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam Al-Quran. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Dan berkatalah Rasul, Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal qur'ana, Quran ini, mahjuran, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Mungkin saat sekarang semakin menjadi. Bukan ditinggalkan secara fisik. Saya yakin kalau secara fisik bahkan panjenengan kemana-mana bawa Al-Quran. Iya Bu ya? Jenengan bawa HP ya Bu ya? Bawa enggak? Ada aplikasi Al-Qurannya? Ada. Coba dihitung-hitung. Antara jenengan tadarus, kalian maca status kata pundi. Pasti lebih banyak baca status. Bapak-bapak antara membaca Al-Quran dengan Facebookan, mungkin lebih banyak Facebookan. Jadi bukan ditinggalkan secara fisik, tapi ditinggalkan secara amaliyah. Bahkan kalau saya lihat anak-anak muda yang menikah, laki-lakinya setiap menikah itu tidak pernah ketinggalan, pasti bawa Al-Quran. Ada yang dijadikan mas kawin bahkan. Terus pokoknya gaya nemen nggih, Al-Qur'an ini dibekto nggo mas kawin. Tapi ya Allah, nyatane Al-Qur'an ora tahu dibuka. Sampai duwe anak ya ora dibuka, duwe putu ora dibuka, sing dibukane tutup bojone tok. Ini kenyataan di lapangan. Makanya momentum Ramadan sebagai bulan yang menjadi bulan turunnya Al-Quran, mudah-mudahan menjadikan kita semakin beriman terhadap Al-Quran dan menjadikan kita mengamalkan Al-Quran. Karena betul Al-Quran itu sangat luar biasa, sangat mulia. Mungkin sebagai orang Indonesia, orang Jawa tidak begitu mengenal bahasa Arab. Kita mungkin tidak bisa menilai betapa hebatnya Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa Al-Quran tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Jangan dikira zaman Nabi orang-orang itu jahiliyah betul-betul bodoh. Enggak, bodoh itu dalam akidahnya. Mereka buat patung sendiri kemudian disembah, itu kebodohannya. Mereka punya anak perempuan kemudian dikubur hidup-hidup, itu kebodohannya. Dari sisi lain mereka sangat cerdas, termasuk dalam ilmu syair. Sehingga di Al-Quran itu ada surat yang namanya Asy-Syu'ara, namanya para penyair. Karena zaman itu banyak penyair-penyair dan itu menjadi kebanggaan ketika orang itu menjadi penyair. Biasa mengadakan festival, membuat puisi-puisi, kemudian yang terindah akan dicatat dengan tinta emas, kemudian ditempelkan ke tembok Ka'bah.
Namun begitu Al-Quran diturunkan, mereka diam 1000 bahasa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang saya turunkan pada hambaku Muhammad, fa'tu bisuratim mimithli, coba buat satu surat saja yang sama dengan surat Al-Quran. Ada yang panjang, ada yang pendek, Allah membebaskan, mau pilih yang mana, yang pendek terserah. Wad'u syuhada'akum, panggil Tuhan-Tuhanmu yang kamu anggap Tuhan untuk menolong. In kuntum shadiqin, kalau kamu merasa benar. Tapi kenyataannya apa? Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak akan pernah mampu. Memang ada yang mencoba menandingi Al-Quran, namanya Musailimah Al-Kadzab, mengaku nabi, mengaku mendapat wahyu dari Tuhan, dan di Al-Quran ada surat Fil, dia mengaku juga punya surat Al-Fil. Namun tidak mempunyai arti yang penting sama sekali. Bunyinya semacam ini kalau kurang lebihnya. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil hayawanun kabirun lahu khurtumun tawil. Kalau tidak salah semacam itu. Mungkin sekilas seperti Al-Quran ya, sekilas. Kalau dilihat artinya, al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, dan tahukah kamu apa itu gajah? Dijawab sendiri. Hayawanun kabirul lahu khurtumun tawil. Gajah adalah hewan yang besar yang mempunyai belalai panjang. Ini katanya wahyu dari Tuhan, tapi yang dijelaskan sama sekali tidak ada urgensinya. Nerangkan gajah sing ora perlu diterangkan. Yang akhirnya Musailimah Al-Kadzab oleh temannya sendiri yang sama-sama kafirnya malah diejek. Apa sih maksudnya Musailimah Al-Kadzab ini? Sehingga dia dijuluki sebagai Al-Kadzab, pendusta. Itu bukti bahwa Al-Quran sangat indah, tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Kembali lagi, mudah-mudahan kita semakin beriman terhadap Al-Quran, dan mau mempelajari Al-Quran, membacanya serta mengamalkannya sehingga menjadi makhluk yang mulia dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا وتكبيرنا وتحميدنا وتهليلنا وتسبيحنا وقراءتنا وتشهدنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن في شهر رمضان بالحكمة والبيان بارك لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.